Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semua. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar kisah tentang Tanah Goshen? Menurut Alkitab, Tanah Goshen adalah salah satu wilayah di Mesir di mana bangsa Israel pernah tinggal dan bertahan ketika kelaparan melanda dunia. Selama 430 tahun, Tanah Goshen menjadi rumah sementara bagi umat pilihan Allah. Uniknya lagi, ketika 10 tulah melanda seluruh Mesir, Tanah Goshen adalah tanah yang dikecualikan oleh Tuhan. Kisah Tanah Goshen telah menjadi gambaran perlindungan dan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Oleh sebab itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pemeliharaan dan perlindungan supranatural. Pertama, janji Allah kepada anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati adalah anak-anak Allah. Dan bagi anak-anaknya, ia berjanji dalam Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?
apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemeliharaan adalah bagian dari janji Tuhan kepada anak-anaknya. Selain itu, kata keselamatan dalam Alkitab berasal dari kata Yunani sozo, yang berarti menyelamatkan, menolong, dan menjaga tetap aman. Sehingga perlindungan juga bagian dari janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya. Kedua, keistimewaan Goshen. Di dalam kitab Keluaran diceritakan ketika Tulah melanda seluruh Mesir, hanya tanah Goshen yang dikecualikan. Sebagai contoh, Keluaran 8 ayat 22. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Di masa kini juga ada banyak kesaksian orang percaya atau anak-anak Tuhan yang mengalami pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural. Sekalipun Tuhan dapat menolong kita dengan berbagai cara, namun kita jadi mengerti dan memahami bahwa pemeliharaan dan perlindungan Allah yang supranatural masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Ketiga, akses masuk Goshen. Berdiamnya bangsa Israel di tanah Goshen tidak terlepas dari peran seorang Yusuf. Yusuf memiliki otoritas dan kapasitas sehingga bisa membawa keluarganya tinggal di tanah Goshen. Otoritas dan kapasitas ini diperoleh oleh seorang Yusuf paling tidak melalui dua hal, yaitu tujuan dan proses. Yusuf muda telah mendapatkan visi melalui mimpi bahwa ia akan berkuasa atas keluarganya. Namun tujuannya bukan menjadi penguasa yang dihormati bahkan disembah, melainkan penguasa yang bisa memberikan akses pemeliharaan dan perlindungan bagi keluarganya. Yusuf muda juga melewati proses yang sukar. Ia harus dijual sebagai budak dan ditahan dalam penjara. Tetapi kita sama-sama mengetahui, Yusuf keluar sebagai pemenang dalam prosesnya. Proses telah membuat Yusuf semakin memahami tujuannya, dan tujuan menguatkan Yusuf untuk tetap kuat menghadapi prosesnya. Bapak, Ibu, Saudara, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah Goshen adalah gambaran pemeliharaan dan perlindungan Allah. Bukan hanya untuk satu orang, melainkan satu keluarga, bahkan satu bangsa. Oleh sebab itu, mari terus mengenal Tuhan sehingga kita dapat lebih memahami divine purpose atau tujuan ilahi atas hidup kita. Dan Bapak, Ibu, Saudara, menanglah atas setiap proses yang kita hadapi. Barangkali seperti Yusuf, lewat hidup kita, keluarga, bahkan bangsa kita dapat mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang supranatural. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Puji nama Tuhan, Shalom. Belum semuanya, Shalom semuanya. Haleluya. Saya percaya hari ini setiap kita semua yang hadir siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua yang hadir untuk bagi berdiri di hadapan Tuhan. Dan juga Shalom bagi semua yang hadir secara online. Yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sungguh ajaib Tuhan. Hanya karena Engkau Tuhan, hanya karena Engkau Tuhan kami mau sujud padamu. Hanya karena pada Engkau kami bersyukur kepada nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu Tuhan kasih-Mu itu sungguh mulia Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu
sehingga kami mau berkata terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap memuji namamu, menyembah namamu lebih lagi. Haleluya. Amin. Silakan ditutup dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi. Pengorbananmu Tuhan, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus dosa. Katakan lagi, kasih Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita akan tepuk tangan dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, hatiku, ku sujud. Lebih lagi, katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita sembah Dia. Haleluya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang penuh kuasa. Kau Allah yang kasihan, Kau Allah yang ajaib. Oh Tuhan, terima kasih. Mereka kata-kata cinta saudara buat Tuhan.
kata-kata yang baik, kata-kata yang bergumulan dalam doa, katakan dalam pujian, katakan dalam penyembahan. Haleluya. Karena Engkau sungguh baik. Come on, naikkan doamu pada Tuhan, naikkan penyembahan pada Tuhan. Ada Tuhanlah yang mendengarkan doa kita, ada Tuhanlah yang mendengarkan pergumulan kita. Kawalah baik, kawalah yang membuat kami bersujud dan berterima kasih. Karena salibmu, bilurmu, salibmu memenangkan kami, bilurmu menyembuhkan kami. Ambil waktu bersembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Naikkan doamu dan penyembahan. Bagi yang hadir secara onsite, yang online, rasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Bersembah Dia. Siap-siap. Kami mau Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan. Dan untuk Bapak Ibu semua yang paling bangkit berdiri di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan, dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Datang ke hadirat-Mu, kami mau mengangkat tangan kami, mengangkat kepala kami kepadamu. Katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Jemaat saja katakan sama-sama, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tangan. apapun terjadi Tuhan, apapun yang terjadi, haleluya, dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan sama-sama, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Sama-sama kita katakan,
hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Sama-sama katakan lagi, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu, sukacitaku hanya di dalammu, sukacitaku hanya di dalammu. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami mau memuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita tepuk tangan kita. Boleh lihat samping kiri kanannya, bilang shalom, saling menyapa. Haleluya, shalom Bapak Ibu yang baru hadir. Haleluya, bilang kiri kanannya, Tuhan itu ajaib, bilang itu. Coba kiri kanannya, bilang Tuhan itu ajaib. Come on, boleh keluar dari bangku, kita cari teman-temannya, bilang Tuhan itu ajaib. Haleluya. Tapi kita hari ini mau bilang tiba saatnya untuk kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Ayo, come on. Kita tepuk tangan kepada kita, yuk. Ayo malam kasih jemaat Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami saatnya mau menyembahmu lebih lagi Tuhan. Sama-sama katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan, come on semuanya katakan, keselamatan bagi Allah yang hidup dan berkata, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Worship God. Say together, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan semuanya, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Jemaat Tuhan, sama-sama angkat tangan kita kan. Yang duduk dan bertata, kami naikkan pada. Gak kedengaran semuanya lagi. Dan kekuatan. Yes Lord, kemuliaan bagi Dia selamanya.
bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama, kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih Tuhan. Kita berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Lebih lagi kasih tepuk tangan dan tepuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya Tuhan kita 2 jam katakan bilang Tuhan kita ajaib. Sekali lagi Tuhan kita ajaib. Haleluya. Kita lebih lagi, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, tak terbayang kekuatanmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Ini kami mau katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap jam 1, 2, 3. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaranmu. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Yeah. 1, 2, 3. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kita bawa tangan kita kepala kita. Go, God. Haleluya Tuhan. Kami mau bilang Kau Allah yang ajaib. Kau Tuhan yang sungguh ajaib bagi kami. Baik semua jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, ajaib Kau Tuhan, agung. Aduh belum kedengeran, katakan. Yes, layak memerintah. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak
Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama kita katakan lagi. Katakan, Raja mulia. Haleluya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Yang pertama, mari kita syawati kita siap persembahan kita. Kita mau bersatu hati dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami masih diberi kekuatan, masih diberi kemampuan untuk memuji nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau luar biasa. Dan kami juga mau mempersiapkan Tuhan persembahan kami. Sucikan, kuduskan Tuhan. Biarkan persembahan ini makin memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Silakan pelayan Tuhan yang bertugas. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Lewat lembah gelap Kau temani aku Tuhan. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Ini anak-anak-Mu berkata bersama-sama Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Kita kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat mengalir Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa kekal, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri depan Tuhan. Sama-sama kita katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal
kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, dalam nama Janda Sarana nama Janda. Oh, dalam nama Janda. Kami mengucap syukur hari ini Bapa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena kasih karunia-Mu. Jika Engkau datang ke tempat ini Tuhan, dan Engkau hadir di tempat ini, Engkau melihat hati kami rindu untuk bertemu dengan Engkau. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau, Yesus yang telah bangkit dari kematian. Itu yang mengubah hidup kami dan membuat kami berarti. Kami akui Bapa bahwa kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau. Bukan hanya perkataan kami, tapi biarlah tindakan hidup kami mencerminkan bahwa kami mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ajar kami firman-Mu untuk kami mengerti. Roh Kudus bantu setiap kami supaya kami memahami dan kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Minggu lalu kita telah belajar firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Nah saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak bisa terlepas daripada peristiwa kematian Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kematian dan kebangkitan adalah kunci. Masih ingat? Kunci landasan daripada kekristenan. Jadi iman Kristen itu dilandasi oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kalau tanpa itu, saudara, kita enggak menjadi orang yang berbeda. Nah, jadi saudara, untuk itu maka kita akan melihat kalau hanya kematian saja, enggak ada kebangkitan, apa yang terjadi? Saudara, kalau hanya kematian nggak ada kebangkitan, maka kita ini hidupnya parah banget. Kecewa banget kita di hadapan Tuhan. Karena kematian itu kalau tidak ada kebangkitan, maka hidup kita saudara, orang yang paling parah di bumi. Nah apa yang Alkitab katakan? Kalau seandainya nggak ada kebangkitan. Nah apa yang terjadi? Nah, yang pertama dia katakan, andai Yesus tidak bangkit, masih ingat? Sia-sialah pemberitaan Injil. Jadi untuk apa kita ngomong? Nah, saudara, apa yang kita omong ini sebetulnya kita ngomong tentang Yesus itu bangkit. Apa yang kita ceritakan semua tentang Yesus itu bangkit. Nah, kita baca di situ 1 Korintus 15 ayat 14 katakan gini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil. Jadi sia-sialah. Untuk apa ngomong ini? Untuk apa kita kumpul minggu-minggu? Kalau Kristus nggak bangkit. Nah saudara, jadi saudara, jika Kristus itu nggak bangkit, yang kedua maka sia-sialah kepercayaan kita.
kita nggak usah percaya sama Tuhan Yesus. Karena kalau nggak ada kebangkitan, artinya kalau Yesus itu mati nggak bangkit-bangkit, saudara, hidup kita parah, nggak ada kehidupan yang setelah kematian. Nah, itulah yang ditulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 katakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, nggak ada seorang pun yang benar. Semua udah hidup dalam dosa. Dosa itu mendatangkan maut dalam hidup kita. Kalau Yesus nggak bangkit, dosa dan kematian itu maut nggak dikalahkan. Tapi saudara, puji Tuhan, Yesus bangkit. Yang ketiga, dia katakan gini, kalau Yesus nggak bangkit, nah saudara, nggak ada semua yang kita sampaikan itu hanya bohong. Ngebohongin orang, saudara. Nah, lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Jadi kita ini semua pendusta kalau Yesus nggak bangkit. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Jadi kalau andai kata orang nanti, saudara, hubungannya kebangkitan Kristus itu, kita akan bangkit menerima tubuh kebangkitan. Andai kata Kristus nggak bangkit, maka firman Tuhan katakan, wah, kita ini lebih parah lagi. Kita adalah seperti seorang pembohong. Nah, saudara, terus dia katakan gini, ini yang lebih parah, saudara. Kalau Yesus nggak bangkit, maka hidup kita tanpa pengharapan. Saudara, kalau hidup orang tanpa pengharapan itu, dia nggak tahu hidup untuk apa. Nah, 1 Korintus 15 ayat 19 katakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi puji Tuhan, saudara, puji Tuhan, Yesus bangkit. Kita bukan orang yang malang, kita bukan pembohong, kita percaya Tuhan, kita nggak sia-sia. Kita bukan pemberita Injil yang ngebohongin orang, tapi saudara, kita adalah orang yang memberitakan Kristus yang hidup. Kita memberitakan Tuhan yang bangkit. Kita percaya bukan kepada Tuhan yang mati. Nah, saudara, hari ini kita akan lanjutkan. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang hidup, maka firman Tuhan ini katakan, 1 Korintus 15 ayat 20 katakan, tetapi yang benar, catat ini, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kenapa dikatakan demikian? Kenapa Tuhan Yesus sulung? Bukankah di Alkitab itu ada sebelum Yesus mati juga banyak orang yang mati? Tapi saudara, orang yang mati walaupun dibangkitkan, Lazarus, saudara ya, semua itu yang bangkit, tapi mereka mati lagi. Tapi yang sulung itu Yesus bangkit, dia nggak pernah mati lagi. Nah, oleh sebab itu saudara, saya mau ajak saudara melihat yang pertama. Setelah dia bangkit, dia membuktikan bahwa dia bangkit. Untuk apa? Dia memberitahukan dan dia bangkit, dia ketemu saudara. Yang pertama itu Maria Magdalena. Nah, Maria Magdalena ini kalau saudara baca di dalam kitab Lukas, itu diceritakan bahwa Maria Magdalena ini adalah orang yang pernah dilepaskan daripada 7 roh jahat. Walaupun ada tafsiran katakan bahwa Maria Magdalena ini seorang pelacur, tapi tidak ada ditulis di Alkitab bahwa dia pelacur. Hanya ditulis ada 7 roh jahat yang menguasai ini. Saudara, 7 roh jahat itu ya bisa saudara katakan mungkin cinta uang, cinta seks, cinta apa saudara, roh apa saudara ya. Dalam semua itu ada. Nah, Maria Magdalena ini dilepaskan dari keterikatan. Saudara, tahukah engkau, semakin banyak orang merasa dirinya itu diampuni, semakin cinta akan Tuhan. Semakin merasa orang itu merasa bahwa Tuhan itu begitu berkorban untuk dia, makin sayang. Tapi kalau orang itu merasa ya biasa aja Tuhan Yesus,
Orang mengabaikan. Apa yang diabaikan? Mungkin dia bisa menjadi warga gereja, bahkan dia bisa menjadi pendeta kayak saya. Tapi dia akan mengabaikan, dia nggak akan merasakan. Saudara tahu kenapa Yesus memilih? Pernah nggak saudara tanya, kenapa Yesus memilih pada waktu dia bangkit, dia nggak memilih Petrus, nggak memilih Yohanes yang sangat mengasihi dia nggak memilih dua murid ke Emmaus, memilih Thomas atau memilih siapa murid-muridnya untuk menyaksikan bahwa dia bangkit. Saudara, hanya Maria Magdalena ini yang dipilih Tuhan menjadi orang saksi yang pertama kebangkitannya. Saya tahu kenapa Tuhan memilih dia. Ada apa dengan Maria Magdalena ini? Saya tahu kalau saudara baca di Alkitab, pagi-pagi benar ya, Maria ini dia udah bangun. Untuk apa? Dia mau menyaksikan kebangkitan Kristus. Sebelum orang lain, saudara, dia cari Tuhan dulu. Nah, ini adalah gambaran dari seorang yang punya gairah, punya hasrat yang besar, yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Ia punya kerinduan yang sangat besar pada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia yang begitu, saudara, dia punya 7 roh jahat. Sampai saudara, kalau kita baca, itu kemungkinan besar dia disingkirkan. Suaminya juga nggak ada nih. Dia disingkirkan. Kenapa? Mungkin ada roh jahat, saya nggak tahu apa itu, nggak diuraikan nama Alkitab. Tapi 7 roh jahat, mungkin tukang pelakor atau apa, saya nggak tahu lah. Pokoknya 7 roh jahat ada di dalam dia. Jadi ada 7 kejahatan. Saudara ingat? Ingat apa? Ingat ini. Dia adalah orang yang terakhir pulang ketika Tuhan Yesus disalib. Saudara ingat ini. Dia orang yang terakhir. Saudara, pada waktu itu saudara, Yesus itu lebih dari kuman. Sama orang Yahudi, sama orang Romawi, orang yang lebih jahat. Saudara, pada waktu itu sampai muridnya pun Petrus menyangkal dia, Yudas menjual dia. Orang gak berani saudara dekat-dekat. Tetapi Maria Magdalena ini adalah satu-satunya wanita. Saudara tahu, sampai Yesus itu diturunkan, disalib itu dia nunggu di situ. Ibu Yesus saja pulang, saudara. Di dalam peristiwa, saudara, kematian Yesus, saudara, ini orang luar biasa betul. Saudara lihat tuh, dia yang, saudara, terakhir pulang ketika Yesus disalib, tetapi dia orang yang pertama datang ke kubur Yesus, mau melihat, menyaksikan Tuhan Yesus. Saudara, kan ada istilah kalau saudara ke mana tuh antri ke restoran ya, dia bilang gini, first come, first serve. Yang pertama datang, dilayanin pertama. Tapi nyatanya bagi Tuhan enggak. Yang pulang terakhir itu yang akan pertama datang padaku. Saudara, biasanya orang datang ke gereja mau cepat datang apa cepat pulang? Ayo dong, jawab saya. Mau cepat datang apa cepat pulang? Kayaknya mau cepat pulang, saya bilang sih. Kalau kita jujur, manusia itu mau cepat pulang ya, Pak ya. Coba nggak percaya, kalau misal lama dikit, lihat jam. Tapi kalau masih 15 menit dari sini ke situ, ya 10 menit lewat, ya udah 10 menit lewat, 19 menit. Potong 4 menit, nggak apa-apa, telat dikit Tuhan. Saudara, saya nggak menyinggung saudara, tapi ini, orang ini menunjukkan kita cepat datang, bagus, Bu Sutanti. Orang yang cepat datang itu menggambarkan hasrat hatinya, kerinduan hatinya akan Tuhan. Saudara percayalah kalau anak saudara nanti punya, karena saya udah jadi engkong sih. Kalau punya anak itu saudara,
Kalau ada entah anak saudara perempuan, entah laki, saudara, kalau ada, ya namanya kalau anak laki, saudara akan melihat. Anak saudara yang laki itu, kalau udah janji sama pacarnya, waduh, gimana Pak Wisnu mulai melihat nih. Punya anak kan? Saya punya anak saudara. Itu, tanya Aha sendiri itu. Sebelum waktunya udah datang. Kalau pulang mau telat-telat. Ya enggak Bu Dewi? Ayo, saya ngomong orangnya lah. Ya, marah saya ngomong orang. Nah, sebetulnya kita dengan Tuhan itu sudah tahu. Ini saking cintanya Maria Magdalena ini dengan Tuhan. Makanya dia bilang, aku enggak mau. Sudah tahu, hanya dia yang ditemui Tuhan Yesus pertama. Dan malaikat bilang sama dia, mengapa engkau menangis? Dia rasa kehilangan sekali. Waktu Tuhan Yesus itu dia lihat ngelongok, saudara, kubur kosong. Dia kehilangan sekali. Saudara pernah merasa kehilangan enggak? Kalau Yesus itu kita enggak merasa hadiratnya dalam hidup kita. Atau kita biasa-biasa. Saya enggak tahu saudara, biasa-biasa. Tuhan itu enggak peduli saudara. Enggak peduli masa waktunya kita itu di dalam hal semua kita diberkati, berlimpah, kekurangan atau apa. Dia enggak peduli. Dia hanya lihat satu hal. Kita ingat. Kalau ingat Maria Magdalena, saya mau ajak saudara untuk mengingat. Bahwa dia orang yang terakhir. Artinya dia siap Tuhan. Dia bilang aku siap Tuhan. Dalam penderitaan apapun aku siap untuk mengasihi engkau. Aku mau menjadi orang yang unggul. Nah saudara, Maria Magdalena juga adalah orang yang benar-benar menghargai korban Kristus. Apa buktinya? Dia tahu Kristus mati itu adalah untuk menebus dosanya. Itu sebabnya saudara dia nggak mau, saudara dia nggak mau meninggalkan. Saya percaya saudara itu pasti diusik orang itu. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan Yesus disalibkan itu pun sebetulnya serdadu-serdadu dan orang-orang sekitar melihat mujizat Tuhan. Ada gempa bumi, gelap saudara, sampai Yesus teriak-teriak, semua dia lihat itu saudara. Sehingga saudara dia menjadi orang pertama. Sekali lagi saya katakan, dia menjadi orang pertama menyaksikan. Wow saudara, itu kerinduan banget kita kalau ketemu Tuhan. Kita menjadi orang pertama yang Tuhan bilang, engkau adalah hambaku yang setia. Itu yang saya itu. Kami merakit ini saudara dalam hidup kami menjadi pelayan Tuhan. Kemanapun pertemuan, tanyalah. Ada saksinya, ada Pak Wisnu sini. Kalau kita ada pertemuan saudara CK4 atau apa, coba saudara tanya. Saya mengajak sampai saudara pengerja-pengerja tim core kita sini menjadi orang yang pertama datang duduk depan. Coba tanya Pak Wisnu, ya apa enggak? Depan kita. Tim kita enggak pernah disuruh, ayo maju lagi ke depan. Karena kita udah di depan. Saudara, ayo. Apa yang kita titipkan dalam kehidupan kita ini, seenggak-enggaknya kita harus titipkan gairah kita untuk cari Tuhan. Maria Magdalena adalah sosok yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu yang kedua. Dia sosok yang gak bisa hidup. Tuhan tanpa engkau aku gak bisa. Itu sebabnya dia nangisnya luar biasa. Dia juga adalah gambaran pribadi yang menghargai Tuhan lebih dari segalanya. Jadi gairah itu saudara, kerinduan kita akan Tuhan itu menunjukkan kita menghargai Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, dia bilang, asalkan Tuhan ada di sisiku, aku gak akan takut. Sehingga dia dapat ngomong gini, ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Nah, kalau engkau menyertaiku Tuhan, pokoknya aku gak takut. Nah, semua ini dilakukan dengan satu namanya konsisten. Saudara, kalau saudara baca, saya baca tentang riwayat orang ini, Maria Magdalena ini dia lakukan semua itu konsisten. Konsisten itu artinya teratur, tertib, semua
Saudara udah baca firman Tuhan belum yang kita sama-sama janji sama-sama ya kan? Baca belum? Konsisten nggak? Atau coincident? Ya. Ada konsisten sama coincident. Coincident itu artinya ya udahlah, bahasa Inggris yang tahu bahasa Inggris ngomong aja lah. Itu artinya accidental bahasanya. Kalau ada perlunya baru gue cari Tuhan dah. Sekarang gue udah aman Tuhan. Ya istilahnya kerja gue udah aman Tuhan. Gaji udah aduh mantep Tuhan. Ya, rumah tangga gue udah semua tak tergoyahkan Tuhan, udah mantep. Ngapain lagi cari Tuhan? Nggak cari Tuhan juga kayak orang nggak percaya juga diberkati. Gua nggak cari Tuhan, nih buktinya. Nggak digoncang-goncang, tunggu jangan minta. Lalu kalau perasaan hatiku seneng Tuhan, aku cari Engkau. Kalau nggak seneng, nggak mau. Jangan saudara ikut-ikutan perasaan hati. Yang mengendalikan kita itu ada Tuhan yang menyelidiki hati. Amin. Amin. Ada Tuhan yang menyelidiki hati kita. Jadi saudara, hasrat kita mencari Tuhan jangan tergantung dengan situasi dan kondisi. Hasrat kita mencari Tuhan harus menjadi utama. Pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya Tuhan lah. Itulah yang Tuhan catat, dia bilang cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Saudara mau ditambahkan? Atau udah seneng kayak gini? Saya sih mau ditambahkan. Atau ditambahkan, berkatnya ditambahkan, terus ditambahkan. Waduh, saya baca nubuatan semalam saudara ya. Luar biasa benar. Tuhan itu mau memberkati anak-anak Tuhan dengan luar biasa. Tapi ada satu yang pesannya. Kalau gairah dan hasratnya akan Tuhan itu lebih daripada berkat. Nah saudara, yang kedua saudara, ini Maria Magdalena, tapi yang kedua, kebangkitan Yesus, dia datang. Pokoknya nomor pertama wanita, yang kedua wanita juga. Kenapa? Karena wanita waktu di zamannya Yesus hidup di bumi, itu wanita itu nggak dihargai, nggak ada hak suara. Nah, saudara, wanita ini ditulis di dalam, kalau saudara baca di Matius 28 ayat 5 sampai 10 itu saudara akan cerita, itu juga ada Maria Magdalena juga, ada Maria ibu Yesus, ada Salome, itu namanya saudara, ada Yohana, mereka datang ngelihat kubur. Mereka kosong. Nah, ini saudara ditulis, saudara kalau saudara baca di situ, bahwa wanita ini sebetulnya hidup dalam ketakutan. Hari ini saya mau katakan, Yesus bangkit, itu khusus dia mencari pertama tadi orang yang punya hasrat hati, punya kerinduan hati untuk cari dia. Yang kedua, yang takut akan Tuhan, bukan takut akan setan. Ada yang takut akan setan? Ayo, ada kuntilanak nih, ada genderuwo. Nah, itu takut akan ada senyum-senyum, nggak apa-apa. Mesti setan yang takut sama kita, saudara. Takutnya setan sama kita bukan karena kita lebih jahat dari setan. Aduh, bukan. Tapi kita takut akan Tuhan, setan takut akan kita karena ada Kristus di dalam kita. Harusnya itu. Jadi jangan sampai setan bilang aduh ngelihat orang Kristen ini gua takut dah. Malah lebih jahat dari gua. Yang gitu dong saudara ya. Nah saudara, kata takut ini ada 365 kali ditulis ayat firman Tuhan dalam Alkitab. Artinya saudara, itu satu hari waktu saudara bangun pagi, saudara akan berkata, ku tidak takut sebab kau besertaku. Kenapa? Karena ada satu ayat setiap hari, berarti kalau 365 hari.
Nggak ada 366 kan. Nah, saudara, jadi setiap hari itu, adakah engkau hidup dalam ketakutan? Wanita-wanita ini menggambarkan orang yang ya di dalam hidup dalam ketakutan, takut setan, takut masa depan, takut bagaimana. Saudara, saya sih kalau setan nggak takut, kalau malam-malam kalau ada bunyi apa gitu saya ngelihat dulu, saya nggak takut setannya. Saya takutnya saudara kalau ada rampok, itu bisa ngebunuh saya sebelum waktunya kan, nggak selesai pekerjaan Tuhan, ya kan? Saya lebih takut itu saudara daripada setannya. Kalau setan saudara dia takut sama kita, kalau ada roh Tuhan ada dalam kita dia takut. Nah, ayo kita nakutin setan yuk, mau nggak? Siapa yang mau nakutin setan? Siapa yang mau nakutin setan? Nggak ada. Kalau saudara mau nakutin setan, kalau saudara hidup di dalam Kristus, punya gairah yang luar biasa kepada Kristus, setan itu takut. Dia nggak akan berani untuk menjamah saudara. Nah, saudara, kebangkitan Kristus ternyata kuasa untuk menaklukkan dunia, menaklukkan ketakutan, kematian, bahkan saudara, apa yang lebih takut orang dari semuanya? Kalau miskin orang nggak gitu takut, saudara. Kalau mati orang takut. Tapi biasanya saudara, orang kalau udah mengalami kesusahan pengen mati kan, ya kan? Saudara, biasanya kalau orang pengen mati dia nggak ngasih tahu orang, tiba-tiba udah gantung aja. Tapi kalau mati masih ngasih tahu orang, itu setengah mati masih. Inilah kemenangan daripada kebangkitan Kristus, bahwa Tuhan datang, puji Tuhan Kristus bangkit. Kalau enggak saudara, ketakutan itu menguasai kita. Karena apa? Karena kita manusia yang udah jatuh dalam dosa. Tapi Kristus bangkit itu membangkitkan kita supaya kita bukan menjadi orang penakut, tapi kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Nah saudara, jadi kalau orang takut ini dibereskan, Tuhan lanjutkan. Saudara, orang takut itu kalau takutnya nggak diselesaikan, itu menjadi orang yang akan kecewa dengan Tuhan. Nah, ini cerita Alkitab saya rangkaikan nih. Selesai cerita itu ada cerita Emmaus. Saudara, Emmaus itu kalau saudara baca arti kata Emmaus, itu artinya saudara frustasi atau putus asa atau merasa gagal. Saudara pernah nggak ikut Tuhan rasanya kecewa? Pernah nggak kecewa dengan Tuhan? Wah saudara benar-benar orang rohani. Saya yang pernah gitu ya. Sebelum saudara kecewa dengan Tuhannya, biasanya saudara kecewa dengan siapanya dulu? Dengan ciptaannya dulu. Sebetulnya waktu saudara kecewa, saya kecewa sama Roy ini. Sebetulnya saya bukan kecewa sama dia. Artinya saya bilang, Tuhan lu salah cipta nih manusia. Nangkep nggak saudara? Nangkep nggak? Salah cipta nih ya, Bobby. Mestinya dia ganteng pakai kumisnya panjangan dikit gitu, salah cipta. Atau kita ngomong, kita nggak puas dengan apa yang Tuhan kasih. Saudara, apa yang Tuhan kasih itu baik untuk orang itu, ya kan? Ya bukan apa kayak Pak Wisnu misalnya, rambutnya nggak ada katanya. Itu kita nggak puas, kenapa Tuhan gitu? Enggak, malah dia irit saudara, nggak usah pakai sampo, ya kan? Maksud saya gini, segala sesuatu yang Tuhan kasih itu baik. Kadang-kadang kita kecewa. Nah saudara, kenapa orang di Emmaus ini kan dua saudara. Ada yang nafsirkan Kleopas dengan istrinya. Nah Kleopas ini siapa? Alpheus saudara. Alpheus bapaknya Yakobus. Ada yang menafsirkan yang lain. Pokoknya nggak usah tafsir-tafsir lah. Yang penting kalau Alkitab bilang Kleopas dan satu orang. Nah udah saya anggap gitulah. Satu orang itu taruhlah saudara dan saya lah. Kita jalan. Kenapa mereka pulang ke Emmaus? Saudara, modalnya cuma satu. Karena mereka itu takut masa depan. Saudara ingat takut yang wanita tadi. Selesai takut itu saudara akan kalau nggak selesaikan itu akan menjadi
kuciwa. Kita akan menjadi kecewa. Kenapa Tuhan gak menolong aku? Kenapa Tuhan, aku udah sungguh mencari Engkau. Aku menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen. Kok gak berhasil? Saya pernah ngalamin saudara kayak gitu. Aduh kecewa dengan Tuhan. Usaha ini bangkrut, usaha itu bangkrut. Orang lain gampang bener ternak ikan, dikit aja modalnya 2 kolam untung. Saya 20 kolam mati semua. Kerja ini, saya bilang Tuhan, saya udah menyerahkan hidup, saya udah percaya kepadamu. Sudah tahu? Tunggu saudara, jangan marah sama Tuhan. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 menjelaskan tentang murid yang sedang putus asa dan kecewa ngiring Yesus. Dia merasa sepertinya Tuhan nggak jawab doa. Pernah nggak saudara ngerasa Tuhan nggak jawab doa? Ada nggak? Nah kalau gitu saya tanya, ada yang kecewa nggak dengan Tuhan hari ini? Ada nggak? Ada nggak? Nggak banyak sih Tuhan, adalah dikit. Kok nggak jawab-jawab sih Tuhan ya? Oke. Nah, apa ciri-ciri orang yang putus asa? Ditulis saudara, Lukas 24 ayat 25 ditulis gini. Lalu Yesus berkata kepada mereka. Berkata kepada siapa? Kepada Kleopas dan temannya itu. Oke, dia bilang gini. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, artinya saudara, orang yang kecewa ini ternyata saudara, menurut Tuhan Yesus, bukan menurut saya nyampaikan aja. Menurut Tuhan Yesus, orang yang bodoh ini, kalau orang kata preman gitu, orang goblok ini, kalau kata pembegal itu orang blow on ini adalah bukan orang yang kurang pengetahuan, bukan pendidikan yang menjadi ukurannya, tetapi orang yang tidak mau percaya janji Tuhan. Itulah orang bodoh. Yesus yang ngomong kok nih, sudah lihat ya, saya baca. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, kalau kita nggak mau percaya janji Tuhan, nggak mau percaya firman Tuhan, kita orang apa? Bilang sebelah-belah. Kita orang apa? Orang pintar. Jadi kalau kita nggak mau percaya firman Tuhan, kita orang bodoh. Saudara, bukan saya yang ngomong, Tuhan loh yang ngomong. Kalau saya ngomong tersinggung orang. Kalau gitu Tuhan Yesus nyinggung dong. Ah nggak mau datang lagi dah. Ya terserah saudara. Tuhan Yesus nggak rugi. Tapi saudara, orang yang menuju Emmaus ini namanya Kleopas, punya jiwa besar. Pada waktu saudara, dia tetap memilih untuk percaya. Ditegur nih saudara, dia nggak baperan, ditegur. Jadi gini saudara, orang yang memilih tetap percaya dan tidak putus asa di masa kesulitan, catat ini, pasti akan mengalami jalan keluar dalam hidupnya. Dia akan mengalami jalan keluar dalam hidupnya. Karena yang ngomong ngalamin sih saudara. Saya ngalamin dalam semua itu. Dalam hal keuangan gereja, dalam hal ini semua ya. Bapak Kevin tahu tuh. Kurang lebihnya selalu kurang. Apa yang kita jadi lebih juga kita nggak bangga-bangga. Tapi semua, itu semua karena Tuhan. Nah oleh sebab itu saudara. Gimana supaya kita ini jangan kecewa dalam ikut Tuhan. Gini, oleh sebab itu. Mari kita perkatakan firman Tuhan, janji Tuhan itu, ya, perkatakan janji Tuhan itu. Ketika saudara mengalami masalah apapun, perkatakan janji Tuhan. Kalau saudara kurang, saudara akan katakan, Allahku kan memenuhi
kebutuhanku. Atau saudara bersungut. Saudara bersungut, orang Israel waktu mereka bersungut mengeluh, apa yang jadi? Tuhan mau memusnahkan mereka. Tapi hari ini, ayo, saudara udah diajak untuk baca firman Tuhan ya. Perkatakan itu. Perkatakan dan lakukan dalam hidup kita. Saudara akan melihat janji Tuhan itu digenapi dalam hidupmu. Nah, saudara, oleh sebab itu, kalau saudara nggak mulai mengkatakan firman Tuhan, maka frustasi itu makin dalam, menjadi stres. Setelah stres depresi, setelah depresi nggak tahu apa lagi, saudara. Bisa jadi orang gila kali. Nah, oleh sebab itu, apa yang Yesus lihat dari hidup kita? Nggak ada lain. Kita menjadi orang bodoh kalau kita nggak percaya janjinya. Karena Yesus telah membuktikan semua janjinya digenapi. Nah, saudara, kita teruskan. Kita lihat, kalau saudara kekecewaan kita nggak diteruskan, kita jadi orang bodoh. Ini ningkatnya gini, saudara. Kalau jadi orang bodoh itu, akhirnya dibilang gini, mana buktinya? Lu jangan hanya jadi pendeta berdiri situ, lu enak ngomong dong. Karena lu pendeta, ngomong aja lo. Mana buktinya? Gua sekarang udah lu tumpangin gini-gini, nggak kaya-kaya juga gua. Gua udah ikut, pagi-pagi gua datang. Mana? Saudara, ini Thomas. Thomas ini nggak percaya, dia udah rasul. Ibaratnya kalau di gereja itu udah tim kor. Koror. Tapi dia nggak percaya. Dia nggak percaya, saudara. Ya terserah saudara percaya nggak, gereja ini yang saudara duduk, saudara, ada saudara dan kita semua, ada mujizat sering terjadi di gereja ini. Banyak mujizat terjadi, ya, terutama mujizat keuangan. Saya percaya mujizat kesembuhan juga, pemeliharaan semua. Kalau mujizat keuangan itu yang paling jerit-jerit itu pastilah bendaharanya. Udah ngomong, udah tenang aja. Tanya dah, saya jawabnya apa? Tenang aja. Tahu nggak saudara? Saya mau kasih tahu saudara. Kalau saudara ketemu rumah gitu, saudara nggak boleh pakai alat lah, maksudnya. Diri kekuatan saudara sendiri. Punya rumah. Dikasih orang rumah. Tuhan kasih orang kasih rumah. Tapi rumahnya kayak istana. Ada satu pintu, dia bilang itu ada gudang. Dia bilang, gudang harta. Tapi kamu nggak boleh pakai apa itunya. Paling kalau kamu mau ditendangin. Saudara udah tendang bertahun-tahun nggak bisa buka. Tahu gimana supaya kebuka? Ayo, siapa yang jawab? Boleh jawab nih. Hah? Benar, cari YouTube caranya. Ayo cari YouTube, sekarang kan ada HP, cari YouTube caranya. Kan makanya di gereja orang mau minta, Tuhan ini persoalanku tertutup tolong buka. Nyari HP di gereja. Nggak akan terbuka. Gimana caranya? Tuhan kasih gempa bumi. Ya apa enggak? Makanya jangan takut dengan masalah. Pada waktu gempa bumi, saudara nggak usah dorong lagi, udah gempa bumi, udah runtuh. Makanya Tuhan ajarkan kepada orang, kapan Tuhan ngajarkan? Peristiwa Yeriko. Ingat itu, kalau saudara baca firman Tuhan, walaupun cerita gitu-gitu, ingat. Jadi dia menghancurkannya itu dengan cara apa? Dengan cara, saudara kalau ada masalah, saudara berat hari itu. Nggak usah bilang gini, bebanku berat, nggak usah. Bilang aja, bebanku terlepas, nah gitu. Karena Yesus sudah bangkit. Berapa berat pun Tuhan bilang, biasa-biasa aja, nggak melebihi kekuatanmu. Aku akan memberi, kalau udah waktunya kamu sampai kapan? Sampai kamu ngomong. Sampai Immanuel ngomong, Tuhan, nggak sanggup lagi Tuhan. Usaha apa aja gagal Tuhan. Buka ini,
Saya pernah jadi tukang masak loh, saudara. Makanya dapat mantu tuh gemuk jadinya. Iya saudara, tiap malam buka benar di pik sekarang. Saya buka leker, istri saya sampai itu. Malam-malam, wah dapat order malam-malam. Minggunya saudara, gini-gini saya. Kenapa? Orang mesennya selalu apa? Malam minggu. Karena orang acara kan selalu minggu. Akhirnya saya bilang, Tuhan kenapa gagal? Tuhan bilang gini, lu kalau mulai nggak nanya gua, kalau udah ini baru nanya gua. Lu kadang-kadang lebih Tuhan dari gua. Jadi gimana Tuhan? Tuhan bilang, berhenti. Aku sanggup memberkati engkau karena aku pilih engkau, bukan ini. Wah saudara, belum ada zamannya kita dulu. Sorry nih saudara ya, belum ada zamannya franchise, hanya beberapa yang franchise. Yang kita udah mau diminta franchise loh saudara. Mau nggak? Ya, saya tanya istri saya. Nggak ada, daripada kita mati masuk neraka daripada itu. Kenapa saudara? Kalau franchise tiap malam kita mesti bikin. Udahlah saudara. Kalau gitu kita nggak perlu diberkati dong. Tuhan bisa cara lain memberkati. Nah kalau saudara ngalami semua benturan dalam hidup, Tuhan hanya minta satu balik, bilang Tuhan, Owe nggak sanggup Tuhan, Owe perlu engkau, kasih aku hikmat. Gimana? Tahu nggak saudara? Kalau saudara kerja itu, saudara ngelihat sesuatu, tapi kalau Tuhan kasih hikmat, gitu, itu kebuka semua saudara, sama. Mungkin kebukanya saudara rasa kayak gempa bumi, Tuhan bisa buka. Nah jadi saudara ya, pada waktu saudara bingung, ayo kita percaya bukan karena melihat, tapi kita percaya harus dengan iman. Jadi ikut Tuhan itu kita harus ikut dengan iman saudara. Iman itu artinya percaya walaupun belum melihat. Percaya apa? Percaya janji Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan catat, cari aku dulu untuk berkati. Benar-benar sungguh-sungguh kita cari Tuhan, diberkati. Nggak tahu kita percaya nggak pokoknya. Kalau kita cari Tuhan, kita diberkati. Nah terus ya. Selesai Thomas ini saudara, kenapa ditaruh tadi ya kan saudara, saudara sungguh-sungguh cari aku ya. Kalau nggak sungguh-sungguh saudara akan mengalami ketakutan. Kalau takut masih ada, saudara nggak selesaikan jadi kecewa. Kecewa nggak selesaikan jadi apa tadi saudara? Masih ingat? Jadi ragu-ragu, jadi orang bodoh. Nah Tuhan bilang terus kalau kamu jadi itu, tahu nggak kamu mesti percaya bahwa aku itu Allah yang pernah berjanji. Aku datang memberikan engkau kelimpahan, memberikan engkau hidup dalam kelimpahan. Ada nggak ayatnya? Ada kan? Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya engkau hidup dalam kelimpahan. Nah saudara pegang janji ini. Kalau saudara saat ini merasa kekurangan. Saya sama saudara waktu saya menikah. Waduh saudara, kalau saya ngelihat orang semua saudara, mereka menikah udah ada rumah Tuhan. Masa jadi hamba Tuhan? Pakai alasannya gitu, hamba Tuhan lagi. Apa bedanya kata Tuhan? Lu sama aja anak gua, hanya ngelayani gua aja. Nah, aku hamba Tuhan. Masa Tuhan rumahku aja nggak ada. Gimana aku ngomong Tuhan di atas mimbar? Kamu mau rumah kata Tuhan. Ya, kamu datang nanti. Saudara, duit saya waktu itu mungkin saya bilang ya kalau 75 juta punyanya cuma 15 juta. Berapa ya? Berapa persen ya? 20 ya? 20% datang. Diajak lagi sama itu. Ada Pak Robi namanya.
Pak Immanuel, lihat rumah lo. Yuk. Pak Immanuel kan bilang, jadi pendeta, masa itu? Kita sering doa sama-sama, saudara. Lihat rumah, kita tawar aja. Udah kita tawar, saudara. Ditanya, emang kamu punya duit mau beli rumah gua? Karena dibilang pendeta, saudara. Saya bilang saya pendeta, memang ada duit. Saya jawabnya gampang aja. Saya nggak punya, tapi Tuhan saya yang ngebiayain saya ada. Mau jual berapa? Nah, akhirnya dibilang, ini bapak ya, Robi yang ngajak saya. Ini bapak yang ngajak saya dulu, tahu deh. Ya saya tapi nggak dibilang berapa. Masih ditunjukin lagi nih bapak ini. 3 kali dia nunjuknya. Ya kan, saya pernah ngomong sama kamu 150 juta. Nggak kurang. Kenapa kamu balik lagi ngajak orang? Ya, saya ngomong, saya netralisir sih waktu itu. Mungkin kalau Enci ada ini kemurahan dari Tuhan gitu ya. Mungkin ada butuh gitu, saya ada duit dikit, mungkin Tuhan pakai ini untuk ibu. Dibilang gitu dia nangis ngegerung. Dasar laki-laki. Kenapa gue laki-laki? Nggak taunya saudara, suaminya lagi selingkuhan. Mau cepat pergi dia dari rumah itu. Lalu dia bilang, kalau lu punya duit hari ini 15 juta kasih persekot dulu, ambillah rumah ini. Separuh lu bayar gua rumahnya. Separuh saya pikir. Separuh 75 juta ya. Nah, saudara yang nganter saya kan nggak punya duit, dia tahu saya punya 15 juta. Kayak Pak Wisnu misalnya nganter saya gitu, dia gini, ngapain sih? Kok jadi kayak begini? Ini kesurupan apa ya? Maksudnya ambil kan saya ngelihat dia. Kayak Roy misalnya ngomong gitu, di pengusaha sih saya enak lihat. Ada duit lu, ambil dia bilang, ambil. Ya oke deal, kasih duitnya, saudara. Saya nggak tahu gimana, pokoknya Tuhan. Saya bilang, saya nanya dulu sama Tuhan, Tuhan ambil apa enggak? Tuhan bilang serahkan aja 15 juta. Kan nggak mungkin langsung gitu, saudara. Besok malamnya saya tanya Tuhan, aku akan membuktikan bagimu bahwa apa yang nggak mungkin itu akan jadi mungkin. Saudara tahu apa yang jadi? Hanya 3 bulan, walaupun teman itu dia nutup dulu, kita sampai nyari keliling, saudara. Nyari keliling untuk apa? Dia yang nyari keliling maksud saya. Dulu zamannya namanya home power. Itu kredit untuk itu. Nggak ada yang mau kasih. Akhirnya dia keluar duit tabungan dia, deposit dia apa udah. Tinggal istrinya yang ini sudah, dia setuju istrinya. Ngapain lu nggak berunding berdua? Kenapa? Nah udah. Tapi Tuhan tidak mempermalukan. Saya tahu 3 bulan sampai hari-hari ini ada berkat-berkat yang kita nggak tahu siapa orang ngirimnya. Lunas 3 bulan kemudian. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Saudara mau punya rumah, Tuhan tahu. Tuhan tahu saudara mau punya rumah, tapi saudara setia dulu dengan Tuhan. Lalu saudara, saya punya anak, mertua saya ada. Doa lagi. Wih, ini serakah bener jadi orang. Bukan serakah. Saudara, mama saya ya yang meninggal, dia bilang sebelum meninggal dia bilang, kamu akan dapat rumah besar. Udahlah. Karena saudara kalau rumah kita di daerah, kalau saudara dari Pontianak, dari Bangka, dari mana, rumah itu gede-gede tanahnya. Betul kan? Gede-gede. Mama saya datang. Ya, dia bilang kayak ini nih, kayak rumah kandang burung merpati nih. Sini jalan kiri tembok orang, yang kanan tembok orang. Tapi puji Tuhan rumah saya waktu itu di depan, udah punya anaknya itu. Mama saya bilang sebelum dia meninggal, saya berdoa untuk kamu. Kamu akan dapat rumah gede. Saya berdoa untuk kamu. Jadi saudara, jadi mama, jadi papa, doalah.
Papa mama saya tukang doa, saudara. Mereka nggak bisa untuk khotbah-khotbah gini, mereka doa. Lalu mertua saya, saudara, jatuh. Dia paling demen nginep di rumah lagi. Karena saya baru dapat anak ya, lucu, ada Debbie dulu, nginep dulu. Ngomong, "Ma," saya bilang, "rumah kita kecil loh, Ma," gitu. Emang mama senang, karena saya tahu, saudara, ipar-ipar itu, wah rumahnya tanya dah, kalau Aha tahu tuh rumahnya, saudara, lebih dari hotel. "Ma, kecil." "Udah Immanuel," dia bilang, "kamu kan hamba Tuhan. Kamu kan percaya, nanti kamu lihat omongan mama mertua nih ngomong, rumah kamu akan gede." Nggak tahu gimana, pokoknya Tuhan kasih kamu rumah gede. Saudara, sekarang sampai bukan ngeluh sih, sampai kita bilang suami istri, "Tuhan, kok jadinya rumah gede, bayar pajaknya jadi mahal Tuhan." Iya loh, saudara, mahal loh, hampir 400 meter, lu hitung aja nih. Wow. Nah saudara, Tuhan itu tahu caranya. Kita juga nggak punya uang untuk beli itu, tapi Tuhan tahu caranya gimana. Dia pakai semua orang untuk itu. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau saudara kekurangan, Tuhan itu tahu. Ini peristiwa Yohanes 21 ini, kalau saudara ingat terus saudara, jangan kembali ke kehidupan dunia. Itu bahasa saya. Kalau Pak Niko dia bilang jangan kembali ke pekerjaan lama. Tapi saya sih jangan kembali kepada cara dunia. Saya mau bilang gitu. Jangan andelin profesi kamu, tapi andelin Tuhan. Mereka ngandelin profesi, mereka tukang jala ikan. Tapi sudah baca sepanjang malam nggak dapat. Hanya taat akan firman Tuhan, mereka berhasil. Tuhan bisa sanggup menjadikan yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya udah buktinya. Yang gak masuk akal jadi masuk akal. Yang gak ada pun jadi ada. Termasuk gereja ini saudara. Kalau saudara ada duduk sini, saudara mesti tahu. 5 tahun lalu saudara, hampir 6 tahun itu. Makanya itu memulai memicu pendeta stres sama istrinya. Itu memicu mulai sebetulnya diabetes apa-apa itu masuk. Nah, ada teman-teman saudara mulai kita cari. Ada Kevin juga masih itu. Tapi Tuhan tolong kita kan. Selesai itu tolong punya. Dipinjemin 5 tahun di belakang waktu itu kan. Tapi kita berdoa, Tuhan kita mau pengen milik sendiri Tuhan. Nah saudara, ini gedung kita dibeliin untuk pakai. Untuk pakai. Sampai saya tanya karena pengalaman yang lama. Kita pakai. Ini gimana? Ya mau tanda tangan juga untuk dikasih ke situ, ambil aja dah. Tapi saya nggak mau, belum. Ngapain? Udahlah dulu. Sudah lihat betapa baiknya Tuhan. Saya mau mengakhiri ini. Jangan panjang-panjang ya saudara, ya kan udah mau sejam soalnya. Ini. Kalau hari ini saudara masih ada rasa hidup, rasa tertuduh. Hidup kita ini saudara memang kita nggak selalu benar, kadang-kadang ada kita lemah. Ada kita kadang-kadang ya saya bilang ya kita itu jatuh dalam pencobaan. Tahu nggak saudara? Tuhan mencari orang-orang yang begini. Kalau saudara dalam kekurangan dia cari saudara. Dia hanya tanya satu sebetulnya. Kalau orang yang punya hasrat dengan Tuhan itu dia tanya satu. Kasihmu masih sama nggak dengan yang pertama kamu berhasrat? Tuhan tanya ke ini, kenapa? Kadang-kadang kita rasa kadang-kadang sombong sekali. Tuhan, Petrus bilang, semua orang bisa menyerahkan engkau, aku nggak bakalan. Sudah tahu, karena mata dengan mata pada waktu menyelesaikan masalah,
Yesus menyelesaikan dengan Petrus yang rasa tertuduh ini. Aduh Tuhan, aku udah gagal. Aku berkhianat dengan Engkau. Aku udah menyangkal Engkau. Tapi Yesus enggak, saudara. Datengin. Yesus yang datengin loh saudara. Bukan Petrus yang datengin. Tangkap enggak? Yesus yang datengin ke kita. Dia hanya selalu bilang ke kita. Hanya kita enggak sadar seperti orang Emmaus tadi. Karena kekecewaan kita, semua galaunya kita enggak tahu bahwa Yesus itu hadir. Tapi dia selalu datang ke kita, berkata, anakku, ayo balik. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Saudara, ayo kita mengasihi untuk mencari Tuhan lebih dari yang lain. Memang banyak pekerjaan kita nggak bisa tinggalkan atau apa. Tapi Tuhan bilang, aku sanggup untuk menjamin engkau kalau engkau tinggalkan. Saudara, berapa banyak saya belajar, saya menutup ini dengan satu kesaksian. Saya belajar dari papa saya yang sederhana. Dia S1 saudara, maksudnya SD kelas 1. Mama saya saudara TK, artinya nggak ada S-nya. Buta huruf saudara. Tapi dia berdoa gini. Apa yang jadi dengan orang ini? Setelah dia percaya Tuhan, rumah kami kira-kira 64 km dari kota. Kalau mau ke gereja itu, kira-kira saudara perlu waktu ketika itu jalan belum semulus-mulus sekarang. Kira-kira perlu 2 jam. Ibadahnya jam 9 pagi. Kalau udah hari Minggu, saudara, saya sebagai anak kecil udahlah gelisah. Pakai diangkut aja ke mobil. Waktu itu kita belum punya mobil, papa saya hanya ngomong gini. Jadi numpang mobil orang karena ada memang mobil bus pagi-pagi. Jadi sebelum pulang juga kita pesan untuk pulang, jemputnya ke gereja. Kadang-kadang makannya bawa bekal. Papa saya hanya ngomong gini, Tuhan berikan aku mobil supaya aku bisa lebih lega pulang dan perginya. Saudara, gak lama Tuhan kasih berkat dari dagangnya, untung dia dapat. Kami pergi saudara. Nyetir mobil kadang 2 jam dia, pulang lagi saudara. Hanya sekedar kebaktian, selesai kebaktian makan siang sebentar pulang lagi loh saudara. Tapi saudara catat ini. Saya belajar dari papa saya. Tidak ada 1 minggu pun dia gak hadir di gereja dan tidak pernah terlambat. Sampai waktu dia meninggal saudara. Sebelum dia meninggal, dia baca firman Tuhan. Selesai itu dia hanya bilang, Mama, saya lemes, saya mau tidur, pulang. Saudara, orang yang mengasihi Tuhan itu dia pulangnya enak. Saya tahu, saya bilang Tuhan, saya gak mau pulang dengan sakit, gak. Saya mau pulangnya sehat. Tuhan hanya ngajar saya hari ini, jemaat dengar, ini Tuhan ngajar kita. Dengan hati orang percaya, dengan mulut mengaku. Dengar ini. Kalau kamu percaya bahwa hidup kamu itu gak akan sakit, kamu harus ucapkan. Ucapkan bahwa setiap pagi kamu itu sehat. Kalau kamu itu bukan orang kekurangan, ucapkan. Kenapa? Paulus bilang gini, karena kami percaya maka kami mengucapkannya. Jadi karena kalau saudara percaya, saudara itu orang yang, ya saudara kalau bahasa saya, orang yang bokis atau apa dah, pecundang, itu dari mulut saudara yang ucapkan. Ayo hati-hati dengan mulut kita hari ini. Ayo kita ucapkan firman Tuhan. Kita ucapkan firman Tuhan. Saya bukan sentimental untuk akhir sini, tapi saya tahu kasih Tuhan itu begitu indah. Mau orang sumpahin saudara gimana pun, kalau saudara itu benar dengan Tuhan, Tuhan pasti berkati. Pegang ini, Tuhan berkati. Ayo jemaat, saya gak bisa ngomong lebih lama lagi. Karena hari ini kita mau mengingat akan kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan apa?
dengan kita ambil saudara roti dan anggur kita. Yang di rumah-rumah, siapkan roti dan anggur. Kita ingat hari ini, kalau saudara mau menjadi orang yang pertama kali dijumpai Tuhan di komunitasmu, di rumahmu, dimanapun engkau berada, ayo punyalah gairah yang luar biasa untuk mengasihi Tuhan. Punyalah kerinduan yang dalam. Jika engkau rindu dengan Tuhan, engkau tidak akan kecewa. Engkau tidak akan takut. Engkau tidak akan kekurangan. Engkau tidak akan menjadi orang bodoh. Karena engkau percaya, mari berdiri di hadapan Tuhan. Sebelum mengangkat roti kita, ambil waktu sejenak. Coba lihat, Tuhan mau ada kejujuran di hati kita. Dia bukan gak tahu siapa kita. Dia mau kita berkata jujur sampai kita berkata, Tuhan, aku salah Tuhan. Kalau hari-hari ini hidupku tidak bergairah mencari Engkau. Saudara bisa taruh tangan kananmu di dadamu kalau saudara kurang bergairah. Gak usah malu, Tuhan tahu kok kita. Dia akan pulihkan. Sehingga membuatku takut Tuhan untuk menghadapi keadaan yang orang bilang krisis dunia. Karena aku kurang mempercayai janji-Mu. Jangan biarkan aku Tuhan dibilang menjadi orang bodoh karena gak percaya. Tapi biarlah aku menjadi orang yang bijaksana, mempercayai setiap janji-Mu. Taat. Taat. Karena Engkau Allah yang mencukupkan segala sesuatu. Kami mengasihi Engkau. Saudara, sebelum kita mengangkat roti di tangan kanan kita, hanya jika engkau mau sungguh-sungguh dengan Tuhan dan berkata, Tuhan, mulai hari ini Roh Kudus berikan aku gairah yang luar biasa untuk mengasihi Tuhan. Kalau itu yang engkau mau, engkau akan melihat semua mujizat yang dijanjikan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Sekarang angkat roti di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Ayo mari kita makan dalam. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi, tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Angkat kedua tangan kita, sembah Dia. Yesus.
dalam kasih-Mu berdoa. Oh, ralana masyada salam. Oh, ralana. Ayo kita ungkapkan hati kita berkasih Tuhan. Oh. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta. Katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta. Taruh tangan di dadamu, katakan dengan segenap hati. Hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Lawat Tuhan umat-Mu. Biarlah kami semakin mencintai Engkau hari-hari ini, mendahulukan Engkau dalam segala hal. Oh, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, bukti kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Biarlah layaklah kami mulai hari ini, Roh Kudus. Berikan kami gairah yang lebih luar biasa untuk mengasihi Engkau. Berkati mereka yang berulang tahun, Tuhan, di bulan ini. Biarlah berkat kesehatan, kekuatan, panjang umur turun dalam hidup mereka. Dan Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Dan mereka melakukannya, Tuhan, dengan pertolongan-Mu, sehingga apa yang menjadi janji-Mu terjadi dan genapi di dalam hidup mereka. Dan apa yang diucapkan, apa yang difirmankan, terjadilah di dalam hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau saudara telah mempersiapkan persembahan perpuluhan saudara, kembalikan pada Tuhan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saudara bisa mungkin pakai QRIS atau angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa, semua yang kami lakukan itu karena Engkau. Tidak ada lain kami melakukannya, karena kami mengasihi Engkau. Berikan kami gairah yang luar biasa di dalam mengasihi Engkau. Seperti seorang yang bernama Maria Magdalena itu. Karena kami menyadari Tuhan, sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami
karena begitu banyak kesalahan dan dosa kami Engkau ampuni. Sebagai terima kasih kami Tuhan, kami mengembalikannya dengan sukacita untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Maka apa yang Engkau janjikan terjadi dalam hidup kami, diberkati berlimpah, limpah, limpah, limpah. Dan apa yang Engkau kerjakan jadi berhasil dan Engkau selalu beruntung di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mau ucap syukur Tuhan atas setiap anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau bawa kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, sehingga pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memiliki kasih yang mula-mula kepada Engkau Tuhan, memiliki gairah yang lebih lagi kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang ubahkan setiap hati kami, supaya kami lebih lagi berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Immanuel Stopo Tuhan, yang telah menjadi saluran berkat-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu beserta keluarganya dengan kelimpahan kesehatan, umur panjang, dan terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala Pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, Gembala CK4 Pendeta Weliar Kauntu, dan semua Gembala Rayon, Gembala Cabang Khusus, serta Gembala Kul. Engkau urapi dan berkati semuanya. Kami berdoa khusus untuk Gembala kami di tempat ini, Pendeta Immanuel dan keluarganya, Wakil Gembala kami Bapak Wisnu dan keluarganya, beserta tim KOR dan semua pelayan yang ada Tuhan, beserta dengan keluarganya. Engkau yang urapi, berkati berlimpah, sehat, panjang umur, berhasil dalam penyertaan Tuhan selalu. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, beserta semua jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Kau berikan roh yang takut akan Tuhan dan memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi Tuhan, menghormati nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk penuaian jiwa yang luar biasa, yang dapat menjangkau setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak, baik tua, muda. Tuhan boleh datang berjumpa kepada Engkau secara autentik sebelum Engkau datang yang kedua kali Tuhan Yesus. Kami berdoa khusus untuk pemilik gedung ini Tuhan, biarlah Engkau yang berkati berlimpah, sehat, kuat, dan panjang umur selalu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk lingkungan gereja kami RW 17 Ruko 1000 ini Tuhan, Engkau memberkati semua pengurus, berikan keamanan, kerukunan, dan damai sejahtera di sekeliling lingkungan kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk guru sekolah minggu, usher, imam musik, tim multimedia, serta pendoa. Kiranya Engkau pakai, urapi, dan lebih heran lagi Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga berkati setiap jemaat-Mu, GB Home Palem Galaksi. Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan setiap yang sakit. Engkau berikan kekuatan setiap mereka yang lemah. Engkau berikan penghiburan pada yang susah. Dan Engkau buka jalan Tuhan bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah mengabulkan setiap doa kami. Dan saat ini kami siap Tuhan untuk memberikan hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau untuk menerima berkat melalui hamba-Nya. Kekasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan hati pada Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memeluang daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa
saudara, ibadah telah selesai.